Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 SSDRC ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Pengaruh Perilaku Penggunaan Gawai Terhadap IPK Mahasiswa SIS Data ITERA 2022. Dan perkenalkan, ini anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama yaitu ada Cecilia Putri Subandi, yang kedua ada Dinda Nambaban, yang ketiga ada saya sendiri, Cynthia Bella, yang keempat ada Taufikur Rahman, yang kelima yaitu Anwar Muslim. Slide 3, abstrak. Penelitian ini membahas mengenai analisis uji validitas, reliabilitas, serta uji lanjut regresi linear berganda pada data primer terkait pengaruh perilaku penggunaan gawai terhadap IPK mahasiswa SIS Data ITERA angkatan 2022. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis apakah data yang diperoleh bersifat valid dan reliable agar dapat digunakan untuk uji lanjut. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui pengisian kuesioner, di mana selanjutnya sampel data yang akan digunakan dalam uji lanjut dipilih menggunakan metode simple random sampling dengan menggunakan rumus Slovin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori dasar. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama oleh peneliti. Pada artikel ini, data primer yang diperoleh akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji ini berguna untuk memastikan apakah pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam penelitian bersifat valid dan reliable, di mana uji tersebut juga berguna untuk memastikan apakah data yang diperoleh dapat dikenakan uji lanjut. Pengambilan data primer pada penelitian menggunakan metode simple random sampling. Selanjutnya yaitu metode simple random sampling. Penarikan sampel acak sederhana atau simple random sampling merupakan sebuah titik awal yang wajar dalam diskusi pengambilan sampel. Hal ini dikarenakan teknik tersebut merupakan bentuk pengambilan sampel acak yang paling sederhana dan berfungsi sebagai dasar bagi banyak metode pengambilan sampel acak lainnya. Setiap teknik random sampling menggunakan simple random sampling pada beberapa titik selama proses pengambilan sampel. Simple random sampling adalah teknik dengan sifat bahwa setiap elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dimasukkan ke dalam sampel. Ketika setiap sampel yang mungkin dari ukuran tertentu atau setiap elemen dalam suatu populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Metode pengambilan sampel secara luas dikenal sebagai metode probabilitas yang sama. Berikut merupakan langkah-langkah dalam mengambil sampel menggunakan metode simple random sampling. Yang pertama yaitu menentukan jumlah sampel yang diambil. Penentuan jumlah sampel atau minimal yang akan diambil dilakukan melalui perhitungan yang menggunakan rumus yang tersedia, misalnya menggunakan rumus Slovin. Rumusnya yaitu N sama dengan N per 1 ditambah N dikali E pangkat 2, di mana N kecil merupakan jumlah sampel, N besar yaitu jumlah populasi, E sama dengan batas toleransi kesalahan atau error tolerance. Yang kedua yaitu pilih secara acak unit populasi yang akan dijadikan sebagai sampel. Hal ini dapat dilakukan melalui generate random digit di Microsoft Excel. Teori dasar selanjutnya yaitu uji validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Selain itu, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Validitas berhubungan dengan suatu peubah mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang ingin diukur. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability. Pengertian dari reliability adalah keajangan pengukuran. Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkapkan informasi yang sebenarnya di lapangan. Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu tes merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas ukuran tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliable. Selanjutnya yaitu regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan
hubungan satu variabel terikat atau tak bebas Y dengan dua atau lebih variabel bebas atau X1, X2, dan seterusnya. Tujuan dari uji regresi linear berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel terikat apabila nilai-nilai variabel bebasnya diketahui. Selain itu, dapat mengetahui pula hubungan antar variabel terikat dengan variabel bebas lainnya. Bentuk umum model regresi linear berganda dengan dua variabel bebas sebagai berikut, yaitu YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI ditambah beta 2 X2I ditambah galat, di mana Y sama dengan variabel terikatnya, beta 0 sama dengan parameter intercept, beta 1 sama dengan parameter koefisien regresi variabel bebas X1, beta 2 sama dengan parameter koefisien regresi variabel bebas X2, X1 X2 merupakan variabel bebas 1 dan 2, E sama dengan galat. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Di sini kami menggunakan flowchart untuk menggambarkan metodologi penelitian yang telah kami kerjakan. Dapat dilihat flowchartnya pada layar. Gambar tersebut menjelaskan mengenai langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam pengerjaan metodologi penelitian yang dilakukan, di mana prosesnya dimulai dengan penyebaran kuesioner kepada responden secara acak. Selanjutnya, data yang terkumpul akan menjalani uji validitas dan reliabilitas. Jika ada pertanyaan yang tidak memenuhi standar validitas dan reliabilitas, maka pertanyaan tersebut perlu diganti dengan pertanyaan yang lain sampai hasilnya bersifat valid dan reliable. Setelah memastikan validitas dan reliabilitasnya, kuesioner dapat disebar kepada sampel yang dituju. Data yang terkumpul kemudian dapat dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil analisis tersebut dapat diinterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Oke, selanjutnya yaitu studi kasus. Di sini terdapat deskripsi dataset. Jadi, deskripsi dataset ini terdapat variabel dalam pengumpulan sampel data melalui kuesioner. Nah, kuesioner yang disebarkan ini terdiri dari 8 variabel, yaitu X dan satu variabel Y. Nah, variabel X ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan mengenai pengaruh penggunaan gawai terhadap indeks prestasi kumulatif atau IPK sebagai variabel Y. Lalu, tiap pertanyaan kuesionernya itu memiliki jawaban yang bersifat jawaban yang tertutup. Jadi, masing-masing pertanyaan itu memiliki jumlah pilihan jawaban yang berbeda-beda dengan rentang pilihan 2-4 pilihan jawaban. Nah, untuk keterangan dari definisi operasionalnya dan deskripsi itu bisa dilihat pada gambar. Nah, selanjutnya yaitu terdapat tabel 2, di mana tabel 2 ini berisi dari pertanyaan serta jawaban pada kuesioner yang kami buat. Nah, pada tabelnya ini terdapat 3 kolom, yaitu variabel, lalu ada pertanyaannya, lalu ada opsi jawaban. Nah, pada variabel X1, maksudnya isi variabelnya itu ada X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, dan Y sebagai IPK. Nah, di sini X1 itu dilihat seberapa sering Anda menggunakan gawai dalam sehari-hari. Jawabannya itu ada jarang dan sering. Lalu X2 terdapat berapa jam rata-rata yang Anda habiskan untuk menggunakan gawai di luar jam kuliah. Itu jawabannya ada 3. Lalu untuk X3 itu terdapat pertanyaannya, apakah Anda lebih sering menggunakan gawai untuk keperluan akademik, misalnya membaca atau materi kuliah? Kalau non-akademik itu misalnya media sosial atau hiburan. Jawabannya itu ada 3. Lalu pada X4 itu terdapat seberapa sering Anda merasa terganggu oleh penggunaan gawai saat sedang belajar atau mengerjakan tugas. Itu jawabannya ada 1 dan 2. Lalu untuk X5 itu pertanyaannya, apakah Anda merasa sulit untuk mengontrol waktu yang dihabiskan untuk menggunakan gawai? Itu jawabannya ada 2 juga. Isinya itu tidak atau iya. Lalu X6 pertanyaannya adalah, apakah Anda merasa bahwa penggunaan gawai secara berlebihan telah mempengaruhi kinerja akademik Anda? Itu jawabannya ada 2. Lalu X7, apakah Anda mengalami kesulitan dalam membagi waktu antara penggunaan gawai dan aktivitas akademik lainnya? Itu jawabannya ada 2 juga. Lalu X8, apakah Anda pernah mencoba untuk mengurangi waktu yang dihabiskan untuk menggunakan gawai agar dapat meningkatkan hasil prestasi akademik Anda? Itu jawabannya ada 2 juga. Lalu untuk Y, itu merupakan pilihan opsi IPK yang dimiliki oleh yang pengisi kuesioner.
Nah, itu jawabannya ada 4. Nah, di jawaban 4 ini ada IPK-nya di bawah 2,5, ada yang 2,5 sampai 3, ada yang 3 sampai 3,5, ada yang IPK-nya lebih dari 3,5. Selanjutnya, kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap pertanyaan yang ada pada kuesioner. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan terhadap 38 hasil atau responden kuesioner yang sudah mengisi kuesioner tersebut yang disebarkan melalui Gform. Adapun hasil tabel uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan melalui tools RStudio didapatkan hasilnya sebagai berikut. Untuk pertanyaan 1 didapatkan nilai Pearson correlation-nya sebesar 0,3677. Pertanyaan 2 didapatkan Pearson correlation atau nilai R hitungnya yaitu 0,6098. Pertanyaan 3 dengan nilai R hitung 0,3864. Pertanyaan 4 dengan nilai R hitung 0,6161. Pertanyaan 5 dengan nilai R hitung 0,7291. Pertanyaan 6 dengan nilai R hitung 0,4858. Pertanyaan 7 dengan nilai R hitung 0,5823. Dan pertanyaan 8 dengan nilai R hitung 0,5987. Adapun nilai R tabelnya untuk semua pertanyaan dengan derajat bebas sebesar 36 didapatkan nilai R tabelnya yaitu 0,3202. Adapun ketentuan untuk pengambilan keputusan apakah pertanyaan tersebut valid atau tidak, yaitu apabila nilai R hitung atau Pearson correlation lebih besar dari R tabel, maka pertanyaan tersebut dikatakan valid. Jika R hitung kurang dari R tabel, maka pertanyaan tersebut dikatakan tidak valid. Dilihat dari hasil setiap Pearson correlation untuk setiap pertanyaan, semua nilai R hitung lebih besar daripada R tabel sehingga dikatakan setiap pertanyaan adalah valid. Kemudian, untuk uji reliabilitas, didapatkan nilai Cronbach alpha yaitu sebesar 0,71 untuk semua pertanyaan. Adapun ketentuan untuk mengambil keputusan apakah pertanyaan tersebut reliable atau tidak, yaitu apabila nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6, maka pertanyaan tersebut dikatakan reliable. Dan apabila nilai Cronbach alpha kurang dari 0,6, maka pertanyaan tersebut dinyatakan tidak reliable. Berdasarkan hasil perhitungan yang sudah dilakukan, yaitu nilai Cronbach alpha-nya sebesar 0,71, maka setiap pertanyaan dikatakan reliable. Setelah melakukan pengujian uji reliabilitas dan validitas terhadap data dan mendapatkan hasil yang reliable, selanjutnya yaitu kita menganalisis dengan menggunakan regresi linear berganda. Kita menggunakan regresi linear berganda karena terdapat lebih dari satu variabel independen dan dengan satu variabel dependennya. Kemudian data yang kami gunakan untuk analisis regresi linear berganda ini berasal dari sampel yang telah didapatkan pada pengisian kuesioner. Sampel-sampel tersebut kemudian dipilih acak sejumlah 22, yang dimana nilai 22 ini didasarkan dari metode simple random sampling menggunakan rumus Lovin. Pada tabel 4 terlampir di sana ada kolom variabel dan koefisien. Kolom variabel mewakili variabel-variabel yang terdapat dalam model dan koefisien mewakili koefisien dari variabel-variabel tersebut. Yang dimana di sini dapat dilihat bahwa X3, X4, X6, dan X8 bernilai positif. Ini artinya setiap penambahan satu satuan dari variabel-variabel tersebut akan menambahkan prediksi nilai IPK sesuai dengan koefisien dari variabel tersebut. Kemudian di situ ada X1, X2, X5, dan X7 yang bertanda negatif. Ini artinya setiap penambahan satu satuan dari variabel-variabel ini akan menurunkan prediksi nilai IPK sebanyak koefisien dari variabel-variabel tersebut. Kemudian di situ ada variabel intercept dengan koefisien 7,179. Nah, variabel intercept itu sama dengan beta 0 atau disebut juga titik di mana garis regresi memotong sumbu Y pada
sumbu X. Beta 0 bisa disebut juga sebagai titik Y awal dari variabel X saat variabel X bernilai 0 untuk semua X. Kemudian melalui koefisien dan variabel yang telah didapatkan pada tabel, kita dapat menarik hasil model linear, yaitu model regresi berganda, yaitu IPK sama dengan 7,179 dikurang 66,883 X1 dikurang 14,373 X2 ditambah 7,902 X3 ditambah 48,545 X4 dikurang 61 X5 ditambah 52,776 X6 dikurang 54,503 X7 dan ditambah 108,659 X8. Slide 15, kesimpulan. Salah satu cara memperoleh data primer yaitu dengan kuesioner. Pada penelitian ini, pengambilan sampel diperoleh melalui metode simple random sampling, di mana metode tersebut digunakan untuk menentukan jumlah sampel acak yang dapat diambil dari sebuah populasi ketika ingin melakukan penelitian. Setelah dilakukan pengambilan sampel, selanjutnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas, di mana uji tersebut dilakukan untuk menguji apakah unit pertanyaan pada kuesioner sudah valid dan reliable sebelum melakukan analisis data pada data primer. Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan bahwa data primer yang diperoleh sudah bersifat valid dan reliable dengan nilai reliabilitas dengan sebesar 0,71.